Nah, untuk tahun ini ada beberapa perbedaan karena pandemi juga. Jadi dari embassy-nya ini mengirimkan di website itu ada Google Form yang harus diisi sama teman-teman nih. Jadi fungsinya mungkin untuk memudahkan si embassy ini untuk melakukan seleksi berkas. Kalau teman-teman mau apply sebelum kirim berkasnya ini di tahun 2021 harus mengisi si Google Form-nya dulu tuh, identitas diri, kemudian universitas mana yang dipilih, kayak gitu sih. Tapi saya belum sempat isi karena waktu itu masih sebenarnya saya kirim nggak ya masih kayak gitu. Akhirnya gak jadi dikirim ya, akhirnya nggak ngisi gitu. Jadi orang yang udah pasti bakal ngirim dokumen itu sebelum ngirim harus isi dulu si Google Form-nya itu gitu. Itu perbedaannya tahun-tahun sebelumnya dengan tahun ini. Nah, lanjut ke cerita pertama kali aku tahu beasiswa ini dan berniat untuk daftar. Jadi sebenarnya aku tahu beasiswa ini udah lama banget, sekitar dari tahun 2018. Karena kan aku belajar bahasa Korea. Nah, selama belajar juga kan aku belajarnya online di YouTube, di website-website kayak gitu. Nah, sampai suatu saat pas aku lagi searching, ada yang komen, "Kak, saya belajar bahasa Korea itu tujuannya saya mau daftar beasiswa GKS ini." Karena saya penasaran ya saya searching dong, apa sih beasiswa GKS? Gitu, terus gimana kok orang-orang sampai segitunya gitu, maksudnya mengejar beasiswa ini apa sih kelebihan kekurangannya. Akhirnya saya mulai buka sampailah ditunjukkan di websitenya NIIED itu tadi, di website Study in Korea. Komite ini yang menyeleksi dan menyediakan yang mengelola beasiswa GKS ini. Nah, setelah saya baca di website Study in Korea itu ada guidelines-nya. Saya iseng-iseng download, saya lihat formulir pendaftarannya seperti apa, eligibility-nya seperti apa, persyaratan seperti apa, semuanya saya baca. Emang dibanding beasiswa-beasiswa lain, saya pernah baca beasiswa di negara lain juga. Di Korea ini syaratnya nggak terlalu ribet dan nggak terlalu banyak kayak di beasiswa negara lain, karena kan tadi juga untuk sertifikat bahasa dia opsional dan menyediakan wajib 1 tahun untuk kelas bahasa Koreanya. Jadi kalau yang nggak bisa bahasa Korea sama sekali nggak usah khawatir, yang penting kita memenuhi si persyaratan yang diinginkan dulu oleh si NIIED ini kayak gitu. Kemudian kan karena Korea lagi booming banget, K-pop di mana-mana kayak gitu kan, banyak banget yang pengen ke Korea banget nih karena negaranya hebat banget, luar biasa. Terus sistem pendidikannya juga canggih kayak gitu. Nah, peminatnya nih semakin lama nih semakin bertambah kayak gitu. Aku baca-baca dari guidelines 2019, aku benar-benar pahami, oh ini aku harus ngapain, terus dicatat, benar-benar catat apa aja nih yang dibutuhin. Kemudian banyak yang misalnya aku nggak ngerti kayak apa sih notarisasi itu, apa kalau translate dokumen tuh kemana gitu resminya. Nah, itu aku cari-cari di website-website yang emang menyediakan informasi-informasi tentang GKS itu banyak banget. Pokoknya di YouTube juga ada, Instagram, pokoknya semua di sosial media itu udah banyak banget. Jadi teman-teman kalau misalnya cari informasi-informasi yang emang apa sih ini, pokoknya jangan males-males searching. Pokoknya di situ udah banyak banget informasi itu, dan jangan ragu-ragu untuk tanya. Misalnya di sana di websitenya bisa komen, kalau misalnya masih bingung komen aja gitu. Aku setelah baca di guidelines 2019, aku catat persyaratannya. Kemudian karena belum siap, persyaratan utama yaitu ijazah dan transkrip karena aku belum ada. Jadi aku baca lagi dan download lagi di guideline tahun 2020. Di tahun 2020 juga nggak berbeda jauh. Terus di situ juga aku udah mulai kayak mengumpulkan informasi cara membuat personal statement dan statement of purposes, yang sebenarnya juga aku nggak tahu itu benar atau enggak, karena emang nggak ada salah dan nggak ada benar di essay itu. Belum dibuka pendaftaran ini tahun 2021, aku ikut beberapa program mentorship yang emang ada juga yang disediakan emang khusus untuk beasiswa GKS ini. Linknya aku taruh di bawah ya untuk informasi teman-teman di mana sih aku searchingnya dan di mana sih aku ikut mentorship itu. Aku ikut karena pertama pengen cari informasi,
Terus kedua, apa yang udah aku list, apa yang udah aku persiapkan itu udah bener atau belum, kayak gitu. Nah, sambil aku juga sering nonton dan sering ngedengerin YouTube-nya dari awardee. Nah, di situ kan kadang kalau misalnya ada yang live kayak membahas GKS, nah di situ suka ada tuh kayak komen-komen terus, ayo kita bikin grup yuk supaya kita bisa saling sharing kayak gitu. Nah, itu aku ikut juga beberapa grup untuk menambah informasi aku dan benar-benar menambah banyak teman, menambah relasi kayak gitu, dan benar-benar sangat bermanfaat sih grup-grup itu. Pertama, aku nyiapinnya itu sebenarnya aku mempersiapkannya udah dari tahun 2020 di bulan Januari. Jadi aku berniat untuk pertama tuh gimana caranya aku harus dapat sertifikat topik dulu. Akhirnya karena aku sebenarnya udah belajar bahasa Korea tuh dari tahun 2012. Dari tahun 2012 sudah mulai belajar bahasa Korea. Tapi karena les bahasa Korea tuh dulu masih jarang dan harganya tuh mahal. Akhirnya aku belajar dari online aja. Sampai di tahun 2020 alhamdulillah aku udah punya rezeki berlebih, aku coba untuk ikut kursus. Berlangsung selama hampir 4 atau 5 bulan ya. Terus gak lama corona, sebenarnya aku udah daftar untuk topik preparation, udah daftar topiknya juga, tapi karena corona kemudian dibatalin tes topiknya. Terus kemudian kelasnya sebenarnya kelasnya masih ada, cuma karena Zoom tuh banyak mungkin yang kurang puas, akhirnya ya udah aku berhenti gitu, maksudnya vakum dulu deh dari les sampai nanti tes topiknya dibuka lagi, kayak gitu sih sebenarnya. Di sana juga aku bener-bener dapet teman-teman yang luar biasa, yang karena emang satu minat belajar bahasa Korea dengan sungguh-sungguh kayak gitu. Dan sampai sekarang nih teman-teman hebat aku bikin grup, di sana aku bisa chatting pakai bahasa Korea sambil mengasah bahasa Korea aku kayak gitu. Menurut aku penting banget untuk menambah kompetensi di tahun milenial ini, karena di industri ini sekarang kepake banget sertifikat bahasa. Terus bahasa Korea juga, karena sekarang Korea ini udah benar-benar menjadi negara yang kieu-kieu pisan lah sama Indonesia hubungan internasionalnya. Aku daftar tes topik 2020, kemudian di cancel. Kemudian ya udah aku daftar lagi untuk tes topik di bulan April di tahun 2021 ini, tapi ternyata di cancel juga. Jadi ya kita belajar lagi, siapa tahu nanti di bulan Oktober tes topiknya dibuka lagi. Semoga, bismillah, semoga aku bisa ikut tes topik dan mendapatkan sertifikatnya. Sambil belajar bahasa Korea, aku juga udah mulai mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, kayak kakak tadi, kemudian ijazah, transkrip nilai, karena dokumen-dokumen aku ini masih dalam bahasa Indonesia. Jadi aku harus translate dulu, dan translate-nya itu ke penerjemah tersumpah. Nah, penerjemah tersumpah ini banyak banget di seluruh Indonesia ada. Teman-teman gampang banget tinggal searching penerjemah tersumpahnya di mana, kemudian dilihat nomor nomor ada kan, kalau misalnya kayak bikin foto ada nomornya, nomor pendaftaran bener nggak sih dia tersumpah kayak gitu. Nah, itu ada nomornya. Kemudian karena ini lagi pandemi, dicek apakah nanti pengirimannya seperti apa, teman-teman harus mengirimkan via email atau via apa, dan yang penting cek harganya. Kalau bisa dapat yang murah itu bagus banget, dengan kualitas yang sama itu bagus banget. Jadi aku mulai translate dokumen itu di bulan Juli tahun 2020. Jadi aku udah mulai mengirimkan si berkas-berkas aku tuh ke penerjemah tersumpah. Kemudian aku udah mulai membuat personal statement dan statement of purposes. Aku udah mulai notarisir dokumen aku di sekitar bulan Januari 2021. Kebetulan aku pakai notaris lokal aja. Sebenarnya aku nggak tahu harus yang kayak gimana notarisnya, tapi aku carinya yang benar-benar terdaftar dan punya nomor notaris kayak gitu aja sih. Akhirnya ada nggak terlalu jauh dari tempat aku kerja, aku notarisir dokumen aku. Aku pikir bakal mahal banget, karena ada juga beberapa notaris yang memang menargetkan harganya itu sampai misalnya 100.000 per lembar. Itu kan luar biasa banget ya dananya. Tapi aku akhirnya dapat informasi dari kakak yang awardee juga. Waktu itu dia sempat live, kemudian aku DM IG-nya dan dia kasih informasi, ini loh aku notarisnya di sini di Bogor. Nah, kebetulan deket. Setelah aku pergi ke sana ada sekitar 10 halaman yang aku mau notarisir.
Kemudian aku udah khawatir banget nih harganya aduh berapa ya kalau sampai 1 juta kayak gimana kayak gitu. Sebenarnya aku nggak nanya harganya dulu, tapi kakaknya itu udah ngasih kisaran harga waktu aku tuh kira-kira 200 sampai 300 ribu waktu itu tahun 2019 kata kakaknya. Akhirnya ya udah aku beranikan diri, dan itu juga apa sih kayak asisten notarisnya nggak nanya-nanya dulu kayak ini tuh segini ya harganya, nggak ada nargetin harga. Akhirnya setelah selesai semua dia bilang berapa mas? Oh 300 ribu aja. Wah alhamdulillah gitu kan. Jadi dia sebenarnya kayak udah nggak apa-apa kalau buat beasiswa kan karena pelajar yang lagi berjuang, semangat ya kayak gitu. Dan ibu notarisnya juga bener-bener baik banget, bener-bener kayak oh pas aku WhatsApp tuh oh iya bisa bawa aja semua dokumennya dan dokumen asli dan fotokopian yang mau dinotarisir ke sini, langsung aja ke sini. Itu aku udah punya required dokumen dari kakak. Terus aku juga sebenarnya translate dan notarisir akte sebagai bukti kewarganegaraan aku sendiri pribadi, tapi ternyata di kakak udah ada, jadi aku bisa cuma lampirkan satu. Aku kakak, transkrip nilai, kemudian ijazah. Nah, terus aku juga ada beberapa sertifikat yang aku udah terlanjur notarisin karena aku baru dapat infonya dari grup juga yang dia nelpon embassy katanya nggak usah kalau misalnya sertifikat kan opsional gitu, jadi nggak usah dinotarisin kayak gitu. Jadi yang benar-benar notarisin itu sepengetahuan aku yang udah aku searching gitu, yang benar-benar required dokumen aja kayak gitu. Udah semua dokumen lengkap. Nah, aku sambil proofread si personal statement dan statement of purposes aku. Untuk personal statement aku ini masih banyak banget yang dikoreksi sama pertama aku proofread itu ke teman-teman aku, ada 3 teman aku, kemudian ke senior di kantor aku, dan satu lagi ke guru les bahasa Inggris aku kayak gitu. Dan masing-masing dari mereka memberikan beberapa revisi kayak kalau menurut saya ini kurang tepat kayak gitu, dari grammarnya, kemudian dari isinya kayak gitu. Dan itu masih sampai H-5 deadline itu masih ada yang harus aku perbaiki sebenarnya di personal statement itu. Untuk statement of purposes karena itu benar-benar tujuan aku mau kemana, jadi teman-teman dan yang proofreading itu, maksudnya teman-teman yang proofread aku itu nggak terlalu banyak revisian kayak gitu. Tapi karena ada sedikit permasalahan dalam diri aku, kayak aku juga ngerasa ini kan kalau misalnya kirim berkas terus nggak diterima, berkasnya nggak dikembaliin lagi, jadi kayak ini kayaknya peluang aku juga kecil deh kalau aku kirim sekarang, apalagi peminatnya tuh banyak banget kan di grup itu, udah banyak banget di grup WhatsApp itu full orangnya, dan aku punya 3 grup WhatsApp yang emang teman-temannya ini mau apply GKS kayak gitu, dan itu full semua. Terus kompetensinya bagus-bagus, jadi aku bukan minder tapi kayak lebih ngelihat ke diri aku. Sayang juga ya kalau misalnya aku kirim tapi aku benar-benar cuma ngirim kayak dokumen dan dokumennya nggak dibalikin nanti. Kayak lebih baik aku pengen meningkatkan dulu nih kompetensi aku sendiri, kemudian nanti kalau aku lebih siap atau mungkin kalau ada kesempatan lain nggak cuma dari GKS, pengen banget aku emang mencoba belajar di sana atau setidaknya berkunjung ke sana dan belajar dari Korea Selatan tuh benar-benar, karena mereka sistem pendidikannya yang bagus, kemudian tata letak kota, maksudnya tata kotanya itu bagus, dan aku pengen banget mempelajari itu semua kayak gitu. Jadi aku pengennya meningkatkan kompetensi diri aku sendiri dulu supaya mungkin peluang aku lebih besar kayak gitu, itu pengenan aku. Kemudian yang paling penting buat aku sih restu orang tua, karena mungkin orang tua aku juga kayak nanti kalau jauh gimana, semua orang tua pasti kayak gitu. Jadi aku banyak lagi yang dipertimbangkan kayak kayaknya bakal lebih baik kalau aku memenuhi kompetensi diri aku dulu sendiri nih gitu. Jadi alasan aku gagal daftar karena ya alasan-alasan itu tadi kayak gitu. Tapi kalau teman-teman emang benar-benar kuat misalnya di essay-nya dan kompetensinya juga udah baik, kayak misalnya awards-nya banyak segala macam, pokoknya silahkan daftar. Tapi teman-teman yang emang cuma punya required dokumennya juga, dan itu nggak dilarang daftar dan masih punya kesempatan untuk lolos, karena sekali lagi kita nggak tahu yang diseleksi sama embassy dan NIIED itu nantinya seperti apa kandidat yang diinginkan sama mereka gitu. Jadi kalau teman-teman emang mau daftar, mau coba benar-benar kayaknya gue masih punya peluang kayak gitu dan peluangnya besar gitu, benar-benar teman-teman udah
nggak usah mikirin tentang belum punya ini kayak aku, tapi bisa langsung kirim dan daftar aja dulu gitu. Karena aku mengutip kata-kata dari Kak Dimas. Kak Dimas ini presiden Perpika ini Persatuan Pelajar Indonesia di Korea, yang dia bilang kalau kita daftar itu, jadi daftar aja dulu, apapun yang kita punya daftar aja dulu. Kita punya 50-50 atau kesempatan 50% berhasil dan 50% gagal. Nah, tapi kalau kita nggak daftar kayak aku, itu otomatis udah 100% gagal kayak gitu. Jadi teman-teman dicoba aja dulu, nggak usah ragu-ragu kayak gitu ya. Nah teman-teman, kayaknya sekian dulu vlog aku hari ini. Bener-bener panjang banget ya, minta maaf sama teman-teman karena aku bener-bener pengen berbagi aja pengalaman aku untuk daftar beasiswa ini. Dan sampai ketemu teman-teman di video selanjutnya, di pembahasan selanjutnya. Jangan lupa di like, di subscribe, kemudian dinyalakan lonceng untuk mengetahui video-video aku yang terbaru selanjutnya. Jangan lupa di komen-komen dan di-share ke teman-teman, keluarga, pacar, sosial media, dimanapun semuanya. Makasih ya teman-teman. Dadah!